Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ayu Putri Arumsari, NIM 2022-12005. Dalam kesempatan ini, saya akan mulai mepresentasikan mengenai tugas UTS Komunikasi Bisnis, yaitu analisa kelebihan dan kekurangan public figure dalam public speaking-nya. Dalam hal ini adalah Kak Vina Mulyana. Langsung saja akan saya tampilkan PowerPoint berikut. Baik, komunikasi bisnis tentunya tak jauh dengan halnya media apa yang dipakai. Nah, penjelasan mengenai apa itu media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media juga merupakan jendela yang memungkinkan karena dapat menjangkau lingkungan yang lebih jauh sebagai landasan penyampaian informasi, sebagai komunikasi interaktif yang meliputi opini audiens, sebagai penanda pemberi petunjuk, dan sebagai penyaring atau pembagi pengalaman dan fokus terhadap orang lain. Di dalam media sosial, 3 bentuk yang merujuk pada makna bersosial adalah yang pertama ada pengenalan, lalu ada komunikasi, dan kerjasama. Dalam media sosial itu tidak hanya dapat diakses dengan menggunakan perangkat komputer aja, tetapi juga smartphone, sehingga masyarakat mudah mengakses informasi apapun, dimanapun, dan kapanpun. Saat ini media sosial sendiri memiliki berbagai macam platform, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, hingga saat ini yang ramai pengguna dan sangat berpopuler di semua kalangan yaitu adalah TikTok. TikTok merupakan aplikasi video milik ByteDance yang berdurasi sekitar 60-180 detik, serta memiliki berbagai fitur di dalamnya. TikTok hadir di Indonesia ini sejak tahun 2018, dan secara garis besar aplikasi TikTok adalah aplikasi yang berguna untuk membuat dan menyebarkan beragam video pendek dalam format vertikal yang dimainkan secara scroll ke atas dan ke bawah. Penggunaan aplikasi TikTok ini dengan cara memberikan contoh gerakan video yang diiringi dengan musik kekinian, sehingga dapat ditirukan dalam durasi paling lambatnya 15 detik dan paling lamanya sekitar 5 menit. Adapun fitur dari aplikasi TikTok itu adalah ada efek suara, efek wajah, dan lain-lain. Penggunaan TikTok tidak hanya sebagai penonton, tetapi setiap khalayak juga mempunyai akun TikTok dapat membuat video dan konten-konten yang temanya beragam sekali. Salah satu konten yang ada di aplikasi TikTok ini adalah konten edukasi. Akun yang berisi tentang konten edukasi, salah satunya adalah akun TikTok milik Kak Vina Mulyana. Kak Vina Mulyana itu adalah seorang BUMN karir profesional sekaligus education content creator, di mana isi kontennya adalah edukasi tentang pekerjaan atau karir. Awalnya, dia membuat video tentang lowongan kerja di BUMN pada tanggal 28 Februari 2021, yang kemudian menjadi viral. Tidak hanya itu aja, Kak Vina Mulyana ini juga membagikan beberapa tips dan info seputar pekerjaan, contohnya dengan membuat video tips bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar, sehingga dapat dilirik oleh perusahaan-perusahaan yang lagi membuka lowongan pekerjaan. Dan Kak Vina Mulyana ini juga membagikan beberapa tips bagaimana cara menjawab pertanyaan saat interview sebuah pekerja. Dan konten-konten yang dibagikan menjadi sangat bermanfaat sekali karena berguna saat akan mulai suatu pekerjaan yang baik di perusahaan maupun di lembaga. Setelah Kak Vina konsisten dalam mendalami konten edukasi karir sekitar 1 tahun, akun TikTok dari Kak Vina Mulyana ini juga menduduki peringkat 2 dalam konten kreator edukasi pertumbuhan paling bagus di tahun 2021 versi TikTok Awards dengan 4 juta pengikut. Kalau sekarang tidak salah sudah 5 juta pengikut.
Dan Kak Vina Mulyana itu juga berhasil meraih penghargaan kategori Best of Learning and Education pada saat acara TikTok Awards di Indonesia tahun 2021. Kak Vina Mulyana juga terpilih jadi salah satu kreator yang mewakili TikTok dan masuk dalam daftar Forbes Digital Star 2022. Kak Vina Mulyana terpilih bersama kreator hebat lain seperti Jeremy Pauline, Fadil Jaidi, dan Rans Entertainment. Sekitar bulan Maret 2022, Kak Vina Mulyana juga masuk dalam Forbes 30 Under 30 dalam majalah Forbes Indonesia untuk kedua kalinya. Baik, berikut saya akan menanyakan konten-konten yang dimiliki oleh Kak Vina Mulyana di TikTok. Sih gimana caranya? Kak, kalau mau bikin CV tapi buat masuk organisasi gimana caranya ya? Oh, coba gini ya. Buat CV-nya, kau bisa mulai dengan tulis nama dan identitas diri. Terus, tulis deskripsi singkat. Buat CV ikut organisasi, bagian ini masukin juga motivasi dan pengalaman organisasi yang pernah diikuti kalau ada. Terus tulis background pendidikan. Habis itu tulis kegiatan organisasi lainnya, hard skill, dan hobi deh. Kak, kalau mau bikin CV tapi buat masuk organisasi. Konten-konten yang dimiliki dari Kak Vina Mulyana ini menurut saya sangat bagus sekali, rapi, sesuai dengan tema masing-masing konten. Pembahasannya juga sangat positif, membuat penonton ikut menjadi semangat. Setiap konten juga disisipkan kalimat-kalimat motivasi buat para pejuang kerja agar selalu semangat untuk mencari pekerjaan sampai dapat. Terus selalu dari ekspresinya. Setelah saya lihat dan perhatikan, ekspresi mimik wajah dari Kak Vina itu sangat tegas. Kak, kalau mau bikin CV tapi buat masuk organisasi gimana caranya ya? Oh, coba gini ya. Buat CV-nya, kau bisa mulai dengan tulis nama dan identitas diri. Terus tulis deskripsi singkat. Buat CV ikut organisasi, bagian ini masukin juga motivasi dan pengalaman organisasi yang pernah diikuti. Nah lo, kalau ditanya kayak gitu pas wawancara kerja, jawab apa ya? Gini-gini, memang saya pernah punya bisnis, namun sayang hal itu tidak berjalan sesuai harapan, Bu. Meski begitu, saya percaya kalau karir itu nggak cuma soal materi, tapi juga kontribusi. Dan bisa terwujud nggak hanya dari punya. Untuk artikulasinya juga sangat jelas ketika sedang berbicara, public speaking. Dia sangat selalu menekankan kalimat-kalimatnya yang dia utarakan. Namun menurut saya ada yang kurang, yaitu dari segi teknik vokalnya. Ketika Kak Vina ini berbicara, menurut saya terlalu cepat. Tidak ada temponya, dan tayangan-tayangan yang ditampilkan seiring dia berbicara itu juga terlalu terlihat terburu-buru sekali. Per kontennya saya lihatnya seperti itu. Jadi butuh seenggaknya 2 atau 3 kali kembali menonton videonya baru bisa paham. Sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.